Dalam kitab Talbis Iblis, iblis itu di neraka jahanam lantai kedua paling dingin dibandingkan dengan manusia. Yang kalian benci iblis, malah dia sedang pesta nonton kalian. Sekarang pun sebenarnya dia sedang ketawa-ketawa. Bahkan kata Abah, kata anekdot, sekarang iblis pada demo, berhenti. Jangan goda manusia, kamu nanti akan dihancurkan oleh manusia. Betul Pak? Maka sekarang ini ada anekdot, pocong demo kepada iblis. Iblis, saya sekarang nggak mau lagi jadi pocong. Kenapa? Karena saya sejak saya mati hari ini, saya tutup. Walaupun katanya saya ketawa-ketawa terus, kayak di pohon juga, saya bahagia. Tapi manusia, udah bajunya ganti terus. Dia nangis melulu, maka saya minta mati aja sekarang. Kan iblis asalnya tidak mau mati. Pada saat kata, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Iblis berkata, qala rabbi fa'andirni ilai. Ya Tuhan, kasih waktu ya aku. Sekarang iblis sudah nggak mau tuh dikasih waktu. Karena kata iblis, manusianya lebih buruk daripada aku. Aku takut lebih sesat. Aku sekarang, walaupun aku disebut iblis, tak pernah satupun ustadz yang kudatangi. Tapi manusia yang katanya mengaku Allah dan Muhammad tiap hari, Gunung Kawi, Gunung Kemukus, makhluk. Tiap hari disembahnya makhluk, kata iblis. Aku tidak mau. Maaf, saya termasuk Rocky Dul, sekarang minta mati. Kata Rocky Dul, saya sekarang minta mati aja katanya iblis. Kenapa Rocky Dul? Karena sekarang saya di laut pun masih pakai kebaya. Perempuan sekarang sudah buka aurat. Saya lebih baik mati aja. Tuh. Bahkan tuyul sekarang minta mati Pak. Tuyul tuh minta mati. Saya nggak pakai baju dari kecil. Dari sampai kecil pun saya nggak pakai orang besar. Tapi saya selalu cari duit. Rajin. Manusia sekarang molor kerjanya. Malas cari duit. Maunya korupsi. Maunya madom. Maunya maling. Maka saya minta mati kata tuyul. Karena manusia sekarang lebih buruk dari aku. Di semua. Kunti juga sama minta mati. Kata Kunti, aku adalah walaupun baju begini, hidup di antara pohon-pohon, di antara hulu-hulu air. Tapi aku selalu senyum, ketawa tiap hari. Coba cari kamu kalau lihat Kunti, pasti sedang ketawa dia. Manusia nangis melulu, kasih duit nangis melulu. Terus kurang. Helah, kebodohan. Maaf ini anekdot dari seorang ustadz. Tapi menurut Abah benar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftahul gaib. Assalamualaikum ya syahidi Abdul Qadir Qaddasullah. Assalamualaikum syahidina sahibul wafatajul arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Habibil Mahbub al-Alil Qadri wal-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ad-Durril Azhar wal-Yaqutil Ahmar wa Nuril Adhar wa Syirillahil Akbar. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa zi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah
Pada malam hari ini Allah tetapkan, takdirkan kita melanjutkan kajian kita setiap Selasa malam Rabu. Marilah kita bebaskan diri kita dari segala kesyirikan, syirik jali pada jasad. Tauhidkan Allah sebenar-benarnya Allah, dan wajib kita liko dengan Allah pada tubuh ini adalah dengan melihat, menyaksikan fi'il Allah pada tubuh dan di luar tubuh. Dan marilah juga kita bebaskan hati kita dari syirik khafi, bahwa sesungguhnya, bahwa sebenar-benarnya hati kita adalah asma Allah. Maka jadikanlah wahdaniyat fil af'al pada tubuhmu, wahdaniyat fil asma pada hatimu. Dan marilah juga kita bebaskan dari syirik syir. Adalah syirik yang sangat sulit, yang Allah mengumpamakan seperti manusia berjalan di kegelapan malam, seperti semut yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam di negara hitam. Karena disitulah maka ada 3 bagian yang harus kita kembalikan kepada Allah supaya kita tidak syirik. Ya, biar kita sebenar-benarnya yang Allah takutkan di dalam Al-Quran, ya, yang bukan Allah takutkan, para malaikat adalah demo pada Allah, protes pada Allah pada saat awal manusia akan dijadikan khalifah. Bahwa disinilah sekarang manusia, karena manusia tidak kenal dirinya, kebanyakan tidak kenal pada Tuhannya. Dia menyebut-nyebut adalah iblis, takut dengan iblis. Pada dasarnya banyak manusia ada pada hakikat jin dan iblis sekarang ini. Karena dia tidak mengerti sebenarnya tubuhnya adalah terdiri dari 4 unsur Allah, narun, hawaun, maun, turabun. Maka sebenar-benarnya unsur narun adalah unsur api, berarti hakikat jin dan setan lah. Maka kita berada pada nafsul amar, manusia itu masih menyembah api. Karena itulah terjadinya kerusakan di muka bumi inilah yang menjadikan manusia masih penyembah api. Manusia tidak sadar membenci adalah golongan tertentu, agama tertentu yang menyembah api, tapi pada dasarnya umat Muhammad masih banyak menyembah api. Menyembah nafsu amarah yang ada pada tubuhnya. Dan tubuh kita ini dibangun daripada 4 unsur bumi. Narun, hawaun, maun, turabun. Yang mana unsur narun dari unsur jalalnya Allah. Unsur hawaun dari unsur qaharnya Allah. Dan adapun unsur air dari jamalnya Allah, dan unsur tanah dari kamalnya Allah. Maka disitulah sesungguhnya dalam tubuh kita yang disebut hawa. Maka dalam nadom yang kita bacakan barusan, yang biasa dinadomkan Tuan Sabul Qadir, dibagilah qalbi, qutbi, wa qalabi lubnani. Qalbulah adalah merupakan kiblatku. Karena qalbul mu'min baitullah. Baitullah yang sejati bukan di luar diri, tapi ada pada diri. Maka nanti ada yang disebut kiblat jasad adalah Ka'bah. Kiblat hati adalah adalah qalbu, adalah hati. Adapun kiblat daripada ruh adalah rasa. Adapun kiblat daripada syir adalah Allah. Maka disinilah sesungguhnya pahamilah supaya jelaslah sholat maktubah pada tubuhmu. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Jelaslah pada sholat torikotmu adalah pada hatimu adalah. Dan bagaimana kita juga adalah memahami adalah sesungguhnya ruh kita adalah merupakan syir, merupakan rahasia Allah. Adalah ruh kita adalah merupakan ruhnya Allah yang ditiupkan oleh Allah, yang disebut Rasulullah. Itulah yang disebut makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, itu. Walaupun dalam kitab Mufassirin Mulkiyah dikisahkan tentang Zaid bin Sabit, tentang baginda Nabi pernah mengaku seseorang menjadi anak yang ditegur, itu kisah syariatnya. Tapi hakikatnya pada diri adalah yang dimaksud dengan Muhammad, yang sebenarnya Muhammad adalah ruh kita sendiri. Itulah yang diutus oleh Allah. Maka sebenar-benarnya Muhammad itulah Allah. Allah lah Muhammad itu. Makanya Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada, itulah Muhammad. Itulah sifat. Ya. Maka manusia mengenal Allah itu pada saat awal manusia mengenal Allah pada sifatnya. Dari sifatnya lah kita mengenalnya. Naiklah kepada asmanya, naiklah pada fiilnya. Maka berhentilah memandang, kalau bagi Bapak sebagai orang yang sudah mentauhidkan Allah,
Nggak ada lagi barjah, nggak ada lagi syirat, nggak ada. Ya semuanya harus dipahami. Karena bagaimana mungkin kita berasal dari Allah ke berhenti di barjah? Bagaimana mungkin kita berasal dari Allah kita berhenti di mahsyar? Bagaimana mungkin kita berasal dari Allah? Kita asal dari Allah, wajib hanya kepada Allah tempat pulang. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ada kelompok yang membelokkan manusia sehingga manusia harus ada di rest area yang disebut dengan alam kubur, rest area yang disebut alam barjah, rest area yang disebut dengan alam syirat, alam mijan. Padahal sesungguhnya adalah semuanya sedang terjadi hari ini. Cuma manusia tidak memahaminya. Dan hari ini adalah Abah bilang bahwa marilah kita sedikit kurangi, marilah kita sedikit adalah jangan banyak aturan. Karena pesawatnya sudah mau jatuh, kapalnya sudah mau tenggelam, dunianya sudah mau karam. Maka sekarang ini adalah tidak ada lagi adalah rahasia-rahasiaan. Semua orang wajib tahu, semua orang harus dikasih tahu. Masalah dia mau tahu atau tidak itu urusan dia. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Dan berita yang disampaikan oleh Allah tentang awal penciptaan inilah yang sebetulnya hari ini sedang terjadi. Manusia tidak mengerti bahwa sesungguhnya di alam dunia ini iblis itu nyata kelihatan. Iblis kelihatan, jin kelihatan. Bahkan bagi kalian yang sudah kasap, sebetulnya juga manusia sudah berubah bentuk menjadi anjing, menjadi babi, menjadi monyet, menjadi ular. Itu sudah biasa kita tonton setiap hari. Bahkan jauh lebih banyak daripada yang wujud manusia. Dan Allah sudah mengatakan itu. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah itulah yang disebutkan manusia yang terbuka, yang disebut dengan iman. Manusia yang tertutup disebut dengan kafir. Terbagilah kelompok manusia, bukan dari segi agamanya. Bukan Hindunya, Budanya, Islamnya, Kristennya. Tapi siapapun yang tidak mampu melihat Allah, kafirlah dia itu. Itulah yang Tuan Syekh Abdul Qadir dalam tafsir Al-Jailani menyebutnya. Ghairil maghdub, bukan Yahudi. Tadi, Ghairil maghdubi alaihi waladhdallin, bukan Nasrani. Siapapun dia yang terhijab dirinya dari melihat Allah. Agama Islam mau Kristen mau Hindu mau Buddha itulah mereka yang disebut kafir sebetulnya. Maka disinilah kenapa baginda Nabi bersabda, sesungguhnya Yahudi akan menjadi 71 golongan, kulluhum finnar illa wahidah. Hanya satu yang selamat dari kelompok Yahudi. Dan Kristen menjadi 72 golongan, kulluhum finnar. Semuanya akan celaka. Dan Abah menyaksikan hari ini kebanyakan itu semua yang berada dalam neraka itu justru mereka yang banyak nyebut-nyebut nama Allah, yang nyebut-nyebut nama Muhammad, tapi faktanya mereka dalam neraka. Neraka kemiskinan, neraka ketidakkeyakinan, neraka keraguan, neraka ada saling bermusuhan, perpecahan, lalu domba. Silakan kalian cek di dunia ini yang perang saudara hanya negara Islam. Afghanistan hancur karena perang saudara. Irak hancur karena perang saudara. Kemudian Suriah hancur karena perang saudara. Mesir hampir hancur karena perang saudara. Sebentar lagi antara keluarga Salman, keluarga Abdullah di Arab Saudi akan terjadi perang saudara. Nah inilah yang harus kalian pahami. Ya, jadi pada dasarnya bukan masalah agama. Karena agama itu dari awal juga kata Abah hanya satu. Agama Allah itu hanya satu. Inna dina indallah, yang disebut Islam itu agama. Dan yang disebut agamanya Allah itu isi air. Airlah agama Allah itu. Tapi pada saat oleh manusia dibotolin. Jadilah Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Itulah yang kata Nabi, kulluhum finnar illa wahidah. Siapa yang wahidah itu? Yang dari kalangan Yahudi masih mampu melihat Allah. Dari kalangan Nasrani yang masih mampu melihat innama ilahukum ilahu wahid. Dari kalangan Islam yang masih mampu melihat innama ilahukum ilahu wahid. Yang mampu mentauhidkan Allah dengan sebenarnya. Terbebas dari syirik jali pada tubuhnya. Terbebas syirik hopi adalah pada hatinya. Terbebas dari syirik syir pada ruhnya. Dari semua. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi. Bahwa semua kulluhum finnar illa wahidatan. Nah, yang kulluhum finnar itu. Dan Allah menyebutkannya adalah kenapa? Walaqad dara'na li jahannama katsiran. Memang cocok dengan hadis Nabi. Kulluhum finnar. Semuanya adalah masuk neraka. Dan Allah sudah menjelaskan. Walaqad dara'na li jahannama katsiran. Adalah paling banyak. Karena sedikit dari mereka yang mau berjalan kembali kepada Allah. Dan inilah sesungguhnya kisah surat Al-Baqarah ayat 30. Yang akhirnya hari ini sebetulnya kalau kalian ingin lihat iblis, yang orang yang selalu mengajak perang itulah iblis. Orang yang selalu mengajak pertumpahan darah itulah iblis. Orang yang sedang menumpahkan darah itulah iblis berwujud manusia. Sekarang iblisnya, jinnya,
Karena berada pada nafsul ammarah, pada sifat jalal dan qaharnya Allah. Itulah orang-orang yang selalu memecah belah manusia. Maka sementara hakikat yang Nabi Adam sampai Nabi Muhammad selalu mentauhidkan, mengawinkan, menyatukan. Sementara mereka yang tertutup memecahkan. Maka marilah kita kembalikan kepada agama Allah dari awal. Inna dina indallah. Agama itu di sisi Allah itu Islam. Islam itu adalah siapapun, walaupun kamu menyebut kamu sebagai Yahudi, tapi kamu sudah mampu berserah diri, itulah Islam. Walaupun kau menyebut dirimu Hindu, tapi kau sudah berserah diri, itulah Islam. Walaupun kau menyebut dirimu adalah Konghucu, tapi kau sudah berserah diri, itulah Islam. Karena Islam adalah isi air, ya. Ya, karena Islam itu adalah isi. Pahami. Islam itu adalah bukan merek botol. Islam itu adalah isi botol itu sendiri yang mengajak persatuan, kebahagiaan, kedamaian, tadi semua. Dan Allah mengingatkan di sini tentang surat ayat 30 ya. Yang mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini bagaimana malaikat protes akan diturunkan di manusia. Tapi Pak, dari alam ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah sampai misal, adsam, insan itu kan sebetulnya alam jin, alam tumbuhan, alam binatang. Dan kita telah melewatinya. Kenapa manusia itu sesungguhnya hari ini sebenarnya kalau sadar nggak sadar di dalam dirinya ada ruh nabati. Itulah manusia yang tidak bisa rojiun maka dia akan kembali pada wujud tumbuhan. Kenapa dalam tubuh manusia ada ruh hewani? Karena pada saat dia nanti sifat kebinatangannya tidak dikembalikan kepada itu, maka dia adalah akan masuk ruhnya ke dalam tubuh binatang. Karena ruh itu sahabat adalah seperti air. Ya kembalinya ruh itu tergantung apa yang dia ilahkan. Kalau manusia mentuhankan materi, maka kembalinya kepada alam materi. Kalau manusia mentuhankan jin, iblis, maka kembalinya ke alam jin dan iblis. Dan sekarang pun Abah menyaksikan justru jin dan iblis itu sudah mendohir. Yang perang itu, yang berantem itu. Yang teriak-teriak Allahu Akbar tapi ngajak pertumpahan darah. Yang sudah asah parang, asah golok, asah apa itu semua. Itulah bukan manusia lagi dari semua ya. Maka di dalam tafsir Al-Jailani Allah menjelaskan tentang bagaimana ulama yang mengatakan manusia-manusia yang telah berubah yang celaka itu menjadi binatang. Wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fainahatan kul ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut dia rusak memiliki sifat. Nah, sahabat, kalau kalian mempelajari hadis-hadis Nabi yang awal, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq pada saat mengkurbankan seseorang yang meninggal, tubuhnya berubah jadi ular. Tubuhnya berubah jadi babi. Ada yang tubuhnya berubah jadi binatang. Cuma itulah karena doa baginda Nabi lah. Tertutuplah aib sesungguhnya. Bagi orang yang kasap hari ini pun sama. Siapapun dia. Walaupun ngaku duriat Nabi sekalipun. Hanya orang kasap yang mampu menyaksikan itu. Nah inilah yang kita manusia tadi semua. Manusia itu hanya terganti di jidatnya. Hanya tulisan sakaro atau kafaro. Itulah baginda Nabi bersabda. Bahwa Dajjal itu adalah dia akan memiliki mata satu. Di jidatnya ada tulisan kafaro. Ternyata itu nyata hari ini. Oleh Abah disaksikan. Mayoritas manusia jidatnya itu kafaro. Walaupun tubuhnya disebut kiai. Walaupun disebut habib. Walaupun disebut siapapun. Biksu, pendeta. Dan lain sebagainya. Tapi jidatnya jelas tidak bisa dihindari. Ada tulisan kafaro. Itulah maka kenapa. Perjalanan manusia itu adalah Sidroh Al-Muntaha pada Nabi. Bukit Turishin kepada Nabi Musa. Jabal Rahmah kepada Nabi Adam. Maka itulah di bulan Muharram ini kita harus bebaskan dirimu dari sifat kebinatangan. Itulah Muharram. Muharram, Shofar. Maka sekarang masuk pada Rabiul Awal. Robi yang awal. Supaya nanti di Robi yang terakhir. Supaya kita masuk Jumadil awal. Jumadil akhir. Kita bisa rojab mi'raj ruh kita. Sya'ban jasad kita. Jadilah selamat dohiron wabatinan dengan Ramadan. Ramadan itu adalah id kepada ruhmu. Tetapi ada buat jasadmu ada idul fitrah. Ada iftar. Ada pesta. Ada buka. Maka disitulah idul fitri itu adalah perlambang seseorang. Kembalikah kepada fitrah sebagai manusia atau tidak. Kalau tidak berarti kembali lagi sebagai hakikat binatang atau iblis. Karena alam misal, alam ansam, alam insan. Disinilah manusia diuji. Nafsul ammarah, lawamah, mulhimah. Maka disinilah sesungguhnya adalah perjuangan. Bagaimana kita melawan gravitasi bumi ini. Karena kita berasal dari materi.
Kita berasal dari cahaya yang menjadi energi, energi yang menjadi materi. Dari materi berubah lagi kembali kepada cahaya tidak mudah. Kecuali kau sudah pandang adalah segalanya sebagai Nur Muhammad. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajah Allah. Siapa wajah Allah? Itu Nur Muhammad. Kau pandang dirimu Nur Muhammad, selamat. Kau pandang ruhmu Nur Muhammad, selamat. Kau pandang seluruh makhluk ini Nur Muhammad, selamat. Itulah cara mempanakan diri, diantaranya adalah pandanglah syuhudul kasroh fil wahdah. Bahwa yang nampak ini hanya sifatnya saja yang disebut dengan Nur Muhammad. Allah pada wujud Muhammad. Apapun itu, pohonkah, batukah, apapun dia. Yang kuning, yang hijau, yang coklat, yang biru, yang warna apapunkah. Maupun bentuknya yang runcing, yang kotak, yang bulat, ya apapun. Allah semuanya. Tiada yang bukan Allah dalam wujud Muhammad. Pahami. Kalau tidak begitu berarti kalian akan tertinggal di landasan. Bani Ad, Bani Saum, kaum Sabah, kaum Bebolina, Mesopotami siap-siap naik-naik gantikan kalian sekarang ini. 2025 adalah wiwitan alam kebangkitan yang kalian sudah tidak pahami. Bagaimana adalah dari black hole akan masuk ke white hole. Yang dari white hole masuk ke black hole. Inilah yang ada lorong waktu yang kalian tidak pahami. Ya. Makanya kalau kalian ingin kembali merasakan dunia, surga di kehidupan yang akan datang, marilah hari ini tebarlah kebaikan. Maafkan manusia, kesalahan manusia, doakan manusia, bantu manusia, gabungkan manusia, satukan makhluk. Nggak usah lagi melihat agamanya apa. Satukan makhluk, nggak usah lagi memandang bagaimanapun dia. Mari kita tuhankan Allah. Bagi orang yang mentuhankan Allah, dia nggak peduli lagi orang itu agamanya apa, karena dia nggak mentuhankan agama. Yang dia tuhankan ada tadi. Kenapa Yahudi pun selamat yang innama ilahukum ilahu wahid. Nasrani pun selamat yang sudah memandang innama ilahukum ilahu wahid. Islam pun yang selamat dari 73 golongan. Hanya satu yang mampu memandang innama ilahukum ilahu wahid. Sudah mampu melihat kullu syai'in halikun ila wajhahu. Kullu syai'in, kullu man alaiha fanin. Dan dia sudah mampu wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Kalau tidak begitu, maka dikatakan oleh ulama, wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tanqulu ila abdanil hayawanati. Maka siap-siap masuklah kepada tubuhnya. Kalau hari ini dia adalah senang korupsi, siap-siap jadi tikus. Para koruptor kalian siap-siap nantilah yang ada di got-got yang tadi itulah. Kalian tidak paham. Tikus-tikus yang di got itu adalah pencuri-pencuri yang ada di perusahaan, di kantor, dimanapun, di negara, di polisi, siapapun kalian pencuri. Siap-siaplah kalian jadi tikus. Karena sekarang wajahnya sudah berkepala tikus. Dan kalian yang rakus adalah siap-siap dan diloncat dari pohon ke pohon. Tadi semua. Hanyalah monyet yang melakukan itu. Dan manusia-manusia yang selalu adalah menyebarkan fitnah. Siap-siap menggonggong di mana-mana. Tadi semua. Ada sebagian tubuhmu nanti akan disate oleh kelompokmu sendiri. Itulah Allah mengatakan sebagian dari kamu bahan bakar dari saudaranya sendiri. Sebagian dari kamu akan dimakan oleh saudaranya sendiri. Itulah yang jadi sapi, yang jadi kebo, yang jadi apa? Bahimia, subuhnya, syaitonnya. Maka kalian tidak mampu menyaksikan itu. Bagi orang yang menyaksikan itu, bagaimana mungkin makhluk sepotong manusia, sepotong bukan manusia. Dan sekarang ditampakkan oleh Allah. Dohir. Tadi semua. Terkadang adalah berimamah anjing itu. Terkadang anjing itu adalah menggunakan imamah. Tadi semua. Bertongkat, parfumnya misik, tapi kepalanya sudah babi. Coba, ini tidak boleh lagi kita sembunyikan. Yang dikatakan adalah wa kullama kana tilkal arwahu aksara syaqawatan wa istiqaqah lil adabi naqalat ila badanin hayawanin akhasa wa aksara syaqaan wa ta'aba. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia akan berpindah dari badan hewan yang lebih hina lagi. Itulah Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam Al-Quran, Allah surat ayat 60. Ya. Allah menjelaskan tentang manusia. Ya, yang pada saat dialah dijadikan besi dan batu oleh Allah. Jadikan monyet dan babi. Ya. Ya. Maka disinilah sahabat beberapa hal yang kalian harus pahami tentang perjalanan hidup. Silakan kalian mau main-main terserah. Dari semua. Dan bagi kalian yang aku ustadz, kiai, dari semua. Tapi hanya bermain-main dengan agama, jual-jual nama Allah Muhammad, berhentilah. Bagi kalian yang jual-jual ayat Al-Quran, sebagai tahfidz lah, sebagai kiai qiraat lah, berhentilah. Karena Quran itu akan melaknat kalian.
Tadi semua. Maka inilah yang disampaikan oleh Allah di dalam malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sebetulnya malaikat itu sudah apa yang Abah lihat hari ini, inilah yang disaksikan oleh malaikat. Bukan hanya di kehidupan dulu yang namanya manusia itu bikin keributan, pertumpahan darah. Bukan jin. Betul jin kata mufasirin dulu. Tapi sebenarnya adalah yang jin itulah sudah mewujud jadi manusia. Kamu nggak percaya tiap hari jin itu ada di sekitarmu. Kamu nggak percaya iblis itu ada di sekitarmu. Kamu baca sebuah hadis yang panjang tentang iblis yang datang pada baginda Nabi pada saat beliau sedang berkumpul dengan sahabat. Menjelaskan 10 musuhnya dan 10 adalah kawannya. Inilah yang harus tidak pernah dilakukan oleh manusia. Sekarang justru iblis datang. Ditanya Rasulullah, ya iblis, kenapa kamu datang? Aku disuruh oleh Allah membukakan rahasia. Di antaranya termasuk surat yang Allah kitakan wa id qala iblis. Qala rabbi bima agwaitan, berkata iblis. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Iblis ngasih tahu, ya, wahai kalian semua Muhammad dan kalian umat-umat Muhammad, sesungguhnya selama ibadah itu kamu yang buat, aku akan hancurkan ibadah itu. Karena aku menghancurkan ibadahmu dengan ilmu Allah, sementara kalian beribadah dengan ilmumu, dengan amalmu. Itulah syaitan ilanyatan min alamati lan intimadi alal amal nuqsanur raja inda wuzudi zalal. Jangan pernah kau bersandar sedikit pun bahwa yang beramal adalah kamu. Al amalu suwarun qaimatun warwahuha wujudu syiri ikhlasi fiha. Amal itu adalah hanya bangkai, amal itu adalah hanya patung, hanya orang-orangan. Tapi tadi yang disebutkan arwahnya amal adalah ikhlas. Ikhlas itu pada saat engkau sudah tidak lagi beramal, pada saat engkau sudah tidak lagi merasa sholat, setelah engkau tidak lagi merasa berbuat baik. Ma asobaka kami hasanatin paminallah, semua kebaikan datang dari Allah. Allah lah yang menjadikan kita bisa taat. Allah lah yang menjadikan tadi semua. Tapi pada saat ketaatan yang sudah dibuat oleh Allah, maka jangan lagi engkau menuntut pahala. Demi Allah, siapapun kalian di hati masih ada sebiji jarah keinginan pahala atau surga yang bukan Allah, berarti kau telah menduakan Allah dengan pahala itu. Bagi kau telah menghinakannya. Maka itulah kenapa orang Islam hari ini ada dalam neraka. Yang Abah saksikan. Iblis sudah berkata di sini, qalu atajalu fiha may yufsidu fiha. Bahwa sesungguhnya kenapa hendak kau jadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan. Lihat sekarang ini terjadi perang. Maka Abah sampaikan bahwa sekarang ini gerbang wiwitan. Bagaimana? Selalu ada wasilahnya akan terjadi perang. Perang semakin luas. Manusia akan berperang dengan kelompok. Kemudian juga akan berperang. Maka inilah nanti akan disusul dengan virus dan lain sebagainya. Inilah cara Tuhan menggantikan kaum yang menurut Allah di dalam bahwa sekarang ini sudah sampai pada masa 2025, berarti akan di-reset ulang kehidupan ini. Dari semua. Nah, pahami, ini bukan riset yang pertama kalau kalian mengerti. Itulah sebenarnya kehidupan ini akan terus diulang oleh Allah. Sebelum kita adalah sesuai dengan standar operasional prosedur Allah. Bahwa kata Allah adalah la yamassuhu ilal mutahharun. Tiada bisa kembali pada Allah. Tiada menyentuh Allah. Firman Allah membaca pada dirinya. Kecuali yang telah mensucikan dirinya. Tadi semua. Ya. Hanya Allah yang bisa membawa kepada Allah. Hanya Allah yang tahu Allah. Hanya salat Allah yang bisa diterima oleh Allah. Karena bagaimana mungkin kamu yang Adam bisa bareng dengan Allah. Itulah kadang-kadang orang-orang karena nggak ngerti. Menuduh orang lain hulul, itihad. Justru kamulah yang hulul dan itihad itu. Kamu ada, Allah ada. Ya, orang-orang yang ma'rifat itu sudah tidak ada lagi hulul dan itihad. Karena itiqadnya sudah tidak ada. Tadi man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa kenal dirinya tidak ada, dia kenal Tuhannya yang wujud. Man arafa nafsahu bil mauti, faqad arafa rabbuhu bil hayati. Karena itulah Allah itu dengan kita. Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Kalau kamu ingin menjadi sifat Allah, nur, karena ini dua manusia ini kata Abah akan jadi manusia. Ada manusia bermartabat jin binatang dalam kehidupan ini ada.
Dia manusia tapi dia binatang hakikatnya tapi wujudnya manusia. Dia iblis hakikatnya tapi wujudnya manusia. Sahabat, pahami. Ya, maka jangan aneh, kehidupan itu begitu panas, begitu keras, saling membunuh, karena sebenarnya mereka itu sebagaimana kata iblis tadi, ya Muhammad, nanti orang-orang itu masih sujud pada Allah. Hei Muhammad, nanti orang-orang itu menyebut engkau dan menyebut Tuhanmu, tapi sebenarnya mereka adalah pengikutku. Sesungguhnya mereka yang mereka taati adalah aku, kata iblis itu. Dan iblis itu pun benar perkataannya, bahwa kami nanti akan lebih baik dari mereka, sahabat. Inilah yang Abah saksikan hari ini. Iblis, sejelek-jeleknya iblis itu makhluk yang paling mencintai Allah. Karena pada dasarnya, hakikat iblis itu Allah juga. Pada saat kamu ada sisi kegelapan, tadi, manusia itu hanya dibagi. Ada manusia alladzina, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Itulah manusia, malaikat, siapapun kamu. Berada dari kegelapan menuju cahaya, berarti bersama Allah. Tapi walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ila dzulumat, dalam kegelapan. Sebenarnya manusia yang dalam kegelapan itu, walaupun wujudnya manusia, hakikatnya adalah bukan manusia. Ada yang berwujud bahimia, subuhnya, syaitonnya. Dari semua. Sebenarnya kalau kalian bisa terbuka, kalian bisa melihat manusia bertaring hari ini. Berdasi, bertaringnya panjang. Di kepalanya ada kaparo. Sebenarnya, kalau kalian mau Abah buka sedikit, tadi itulah kenapa Abah selalu meminta pada Allah ingin kembali. Sudah lelah. Barusan saya ngobrol dengan Pak Don. Dunia ini udah gelap kepada Abah. Dunia ini sudah nggak ada lagi. Dunia ini nggak ada lagi menariknya. Dunia ini nggak ada lagi keindahannya. Sudah gelap. Maka manusia, sahabat, hanya akan ada dua manusia. Manusia yang masih melihat dunia ini penuh dengan keindahan. Berarti dia tertutup dari Allah. Dan manusia yang sudah menganggap dunia ini adalah kegelapan. Kembali pada hakikatnya. Dunia ini adalah asyuk. Dunia ini adalah anjing. Dunia ini adalah bangke, kata Nabi. Maka dia tidak akan tertipu lagi. Karena dunia ini sudah tidak ada lagi indahnya. Abah barusan ngobrol dengan Pak Don. Abah yang ngawarin kepada Swiss. Nggak mau. Karena Swiss tidak lebih indah dari Allah. Abah ditawarin pergi keliling. Abah nggak mau. Abah diajak makan ke restoran yang paling enak. Tidak ada yang lebih enak dari Allah. Abah diajak lagi untuk diberikan sesuatu yang lebih mengkilat. Tiada yang lebih mengkilat dari Allah. Tiada yang lebih harum daripada Allah. Tiada yang lebih besar dari Allah. Tiada yang lebih agung dari Allah. Maka pada saat engkau sudah jadikan dia satu-satunya, maka dunia ini gelap kepadamu. Maka kau akan merdeka karena iblis itulah dia sendiri pada saat di sisi kegelapan. Sahabatmu, saudaramu, keluargamu adalah binatang dan iblis pada saat tidak di sisi. Itulah yang Allah ingatkan, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang telah melalaikan kegelapan, dzikir itu siapa? Ad-dzikr itu Allah sendiri. Allah lah ad-dzikr itu. Maka sekarang banyak orang berzikir tapi dalam kegelapan. Tadi semua. Ya. Nyebut-nyebut nama Allah tapi dalam kegelapan. Pada saat yang berzikir dirinya. Nah inilah pahami. Jadi hanya dua kelompok. Betul kata Syaitan, al-kaunu kullu zulmatun. Kaun ini semuanya kematian. Tapi adanya kaun ini ada karena adanya Allah. Ingat itu. Wujudnya segala perkara ini karena wujudnya Allah. Maka pahamilah. Mana yang kau lihat? Allahnya atau makhluknya? Kalau kau lihat makhluknya, maka kau akan khauf kepada makhluk itu. Maka kau takut dengan miskin, takut dengan neraka, takut dengan penyakit, takut. Itulah khauf yang akhirnya oleh Tuhan, karena hukumnya sunnatullah, kau takut khauf kepada yang bukan Allah itu, maka yang bukan Allah itu datang kepadamu 70 kali, 700 kali, ribuan kali berlipat ganda akan menyerang pada dirimu. Karena Allah sudah buat hukum kepada mereka. Hei makhluk dunia, selama kau disujudi oleh manusia itu, larilah dari mereka. Hei makhluk, selama kau ditakuti oleh mereka, serang mereka, hadapi mereka. Kalau mereka takut dengan miskin, kasih kemiskinan. Kalau mereka takut penyakit, kasih penyakit. Kalau mereka takut adalah bukan kepada aku, sahabat. Maka itulah perbedaan adalah takut pada Allah disebut khosyah, takut pada makhluk disebut khauf. Dan manusia sekarang, terutama orang Islam, miskin karena takut miskin. Masalah karena takut dengan masalah. Tadi, mulia adim, antal adim. Tadi, qad hamana, hamun adim, wa kullu syai'in. Tadi semua. Pada saat kau sebutkan bismik, nama Allah yang agung,
padamlah segala persoalan itu sebetulnya. Maka boleh disimpulkan kalian yang hari ini belangsak, yang susah, yang masalah, kau sedang jauh dari Allah. Apalagi orang-orang yang dikawinkan, yang perempuannya masih jiwa dedemit, berarti dia juga dedemit tadi semua. Ya, karena ada jemaah abah kawin dengan perempuan, tapi laki-laki perempuannya dikuasai oleh jin, maka dia pun bagian daripada jin itu. Maka hidupnya juga pelit. Tidak ada sedikit pun hatinya ruhama ubainahum tadi semua. Walaupun ada dalam pengajian, dia hanya masalah waktu saja. Tadi pahami ya sahabat tentang rahasia ini semua. Jadi intinya ketidakbahagiaan itu kau sudah tidak bersama Allah. Itulah neraka itu. Intinya. Masalah yang kau hadapi itu. Maka itulah iblis berkata kepada qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu. Kami adalah. Itu siapa yang ngomong? Ruh. Malaikat itu ruh. Tadi semua. Ya. Maka disinilah sahabat, lihat bagaimana iblis itu sudah membukakan. Ya Muhammad, mereka menyebut namamu. Mereka menyebut nama Allah. Tapi di hatinya, aku. Kata iblis itu. Qala Rabbi bima agwaitani. Ya Tuhanku, karena engkau telah membuat aku sesat, kata iblis. Engkau telah menutup aku dari melihat engkau pada Adam, sehingga aku tidak mau sujud. Itulah sahabat kisah ini. Kisah ini indah. Tapi yang ini diperlihatkan oleh Allah adalah bagaimana ketegaran iblis. Dan sampai hari ini, pernah kalian dengar ada iblis tobat datang ke Ustadz? Nggak ada. Dia tetap, maka perbuatan iblis itu menggoda kita. Sebenarnya adalah tugas kepada dia. Itulah amal dia. Jadi pahami oleh kalian. Itulah nafsu pada diri kita itu. Maka nafsu itu tidak buruk. Yang buruk ada hawanya tadi. Maka kenapa Hawa? Bukan Adam. Hawa. Ingat itu. Adam itu ruhmu, Hawa tubuhmu. Di tubuhmu lah. Karena terdiri dari narun, hawaun, maun, turabun. Ada nafsu ammaroh. Ada api pada tubuhmu. Maka sekarang inilah banyak manusia membakar dirinya sendiri. Ketidakbahagiaan karena dia membakar dirinya sifat narun. Dia nggak sadar menyembah nafsu amarohnya. Amaroh, dia kata amar. Itulah yang memerintahkan tubuhnya. Tadi semua. Kemudian apa? Khobar yang diberitakannya. Dari butun sini. Maka disinilah yang disebut Baitul Muharram. Pengharaman itu ada di butun dan di bawah butun. Disinilah. Maka walaupun kalian berwudu syariat hakikat. Wudu syariat kalian tidak batal dengan benci di hatimu. Dengan dengki di hatimu. Tapi pada saat kau sentuh salah satu bagian di antara perut dan di bawah perut ini. Maka batallah wudumu itu. Karena inilah wilayah pensucian. Inilah sesungguhnya hakikat daripada bulan Muharram sebetulnya. Inilah Baitul Muharram. Inilah disebutkan dengan sebenarnya butun dan di bawah butun. Maka itulah sesungguhnya di dalam bagi kalian yang sudah mengerti ilmu hakikat. Kau sesungguhnya adalah perutmu itulah maliki yaumiddin. Sebenarnya manusia bukan Tuhankan Allah. Bertuhankan perut. Kalau nggak punya perut dan di bawah perut. Mau cari duit nggak kalian? Kalian tiap hari yang dicari sebetulnya isi perut. Tadi semua. Yang kalian tuhankan adalah perut. Itulah hakikat maliki yaumiddin. Malik kepada manusia itu. Perutnya dijadikan malik. Raja. Kenapa manusia korupsi? Gara-gara perut. Semua perut dan di bawah perut. Itulah kenapa dikir itu Nabi Isbat. Ditariklah dari dua jari dari sini. Inilah dari Syirun Iblisiyah. Naik ke Syirun Muhammadiyah. Naik ke Syirun Ilahiyah. Dari Masjidil Haram. Masuk ke Masjidil Aqsa. Masuklah ke Baitul Ma'mur di kepalamu itu. Wilayah Adam. Wilayah iblis atau wilayah Adam. Adam, iblis. Maka selalu begitu. Adam, ya iblis. Inilah Adam. Inilah wilayah Adam. Inilah wilayah Muhammad. Inilah wilayah Allah. Disinilah. Nah, makanya, kalau mau naikkan nur insan, naiklah dari bawah. Napikan. Tolaklah. Tadi semua. Inilah tentang surat Al-Baqarah ayat 30 itu. Tapi walaupun begitu, sahabat. Allah mempertontonkan kepada kita kesetiaan iblis kepada Allah. Pada saat Faidah syawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Siapa iblis itu? Yang Allah cerita di atasnya. Allah cerita penciptaan Adam. Laqad khalaqnal insana min salsalin min itu ngomongin Adam. Wal jana khalaqnahu min qablu min nari samum. Itulah iblis. Jadi Adam iblis, Adam jin. Maka lihat kamu kalian dalam Quran. Pasti ngomongin Adam, ngomongin jin. Tadi. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal jana khalaqnahu min qablu min nari samum. Tadi. Sama. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Terus. Tadi.
Apa surat Ad-Dariyat? Wa ma khalaqul jinna wal insa. Jin manusia, jin manusia. Itulah hakikat kata apa? Jin itu sedang mengkelekan sekarang itu. Jadi pedagang, pengusaha, jadi kiai, jadi apa semua. Wujudnya saja manusia. Jin. Itulah sebetulnya kenapa kita sholat harus maktubah jasad, sholatul wusta, sholatul daim. Karena hakikat tubuh kita adalah penyembah jin. Sebetulnya tubuhnya itu. Inilah sifat amaroh pada tubuhnya. Sifat api. Itulah kenapa sholat itu berdiri. Karena sifat api itulah berdiri. Padamkan dia. Jadi ujung daripada berdiri itu adalah duduk, tasyahud, tawaruk. Coba pahami. Maka inilah sesungguhnya. Dari mulai takbir itu ihram. Dari sini ihram. Tadi semua. Tadi. Makanya pada saat takbir itu ihram itu berpindahlah. Ada 4 kiblat Allah sekaligus. Ya, Baitul Muharram, Baitul Aqsa. Ya, Baitul Makmur dan kiblatnya Allah. Allahu Akbar. Kau hanya bisa mengatakan Akbar setelah betul-betul sampai pada kiblat Allah yang ada hanya Allah. Tapi kalau berhenti pada kiblat tubuh berarti bisa saja kamu sembah itu makhluk, jin, setan, warung, toko, kantor, anak, kebun. Akbar, maka yang akbar itu adalah makhluk. Itulah yang harus dipahami. Maka di sini surat ini menjelaskan hebatnya iblis setia pada Allah. Pada saat sampai di bawah, Allah berkata, wa idqala apa kepada malaikat, hei malaikat. Itu Allah ngomong pada ruh. Kan tadi ada jin. Kita lihat surat Al-Hijr. Firman pertama apa? Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hamain mas. Itu kamu, jin. Itu manusia Adam. Wal janna khalaqnahu min qablu min nar. Itu tubuhmu sebetulnya jin itu. Si Jan itu, si Banul Jan. Maka orang yang pintar itu disebut jenius tadi. Tapi orang yang bodoh itu majnun tadi semua. Karena dia juga sebenarnya. Coba pahami. Ya. Ini wal jana khalaqnahu min qablu min nari wa id qala lil malaikatu. Allah ngomong tadi manusia, Adam, iblis, malaikat. Wa id qala lil malaikati inni khaliqun basaron min salsalin min hamain masnun. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Di situ ada kisah Adam, ada kisah iblis, jin yang diciptakan, ada siapa lagi? Ruh, malaikat. Siapa lagi? Allah. Maka disitulah kisah itu seolah-olah kisah syariat. Allah nyuruh jin atau iblis dan malaikat sujud pada Adam, pada ruh, tadi pada malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Bersujudlah malaikat itu. Illa iblis. Kecuali iblis yang tidak mau sujud. Mana iblis itu hakikatnya? Tubuh kita. Itulah kenapa kisah Ashabul Kahfi dengan gua. Nah inilah tubuh ini. Gua kata orang Betawi. Ini gua yang menelan Ashabul Kahfi. Gua. Itulah juga terjadi yang menelan kepada Ashabul Kahfi. Ini adalah ikan nun yang menelan Yunus. Mana Yunusnya? Ruhmu itu yang tertelan. Si Adam tadi. Wa'id qala ini khaliqun basaron min salsal. Itu si Adam. Ditelan tadi semua. Pahami itu. Karena di tubuh ini ada jin dan juga syahwat tadi semua. Itulah Tuhan Sabul Qadir berkata, qalbi qadbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani. Semuanya tentang tubuhmu. Sesungguhnya. Maka kisah itu jangan dianggap ada ustadz yang terkenal di TV. Allah menyuruh iblis dan malaikat sujud pada Adam. Coba. Allah sini, iblis sono, malaikat sini. Hanya. Kebodohan sampai hari ini kepada orang Islam. Masih nganggap katanya Allah itu adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah dari yadullahi fawqa aydihim. Kekuasaan Allah di atas tangan makhluk. Ar-Rahman ala arsy istawa. Ar-Rahman itu adalah Allah itu istawa di atas makhluk kekuasaannya, bukan di atas lawan bawah. Ingat itu. Karena pada Allah itu tiada simakan isim zaman. Tapi pada saat ngomong Allah butuh Jibril nganterin wahyu. Allah butuh Mikail untuk ngantarkan rezeki. Allah butuh Ijrail untuk nyambut orang. Allah butuh Israfil untuk bernapas, untuk meniup sang sakala alam bahasanya. Mana sang sakala alam? Ini alamnya tubuhmu itu. Siapa Israfil? Ya mulutmu itu. Maka mati pun tentang hidupmu. Tentang napas yang terakhir yang keluar dari hidungmu.
Itulah karena beragamanya dongeng. Itu Allah sedang bicara tauhid, syariat, tarekat, hakikat, makrifat di ayat tadi. Sebutnya. Siapa syariatnya? Tubuhnya itu iblis. Mana malaikatnya? Ada, itu ruh. Cahaya ditiupkan. Mana Adamnya? Ruh kamu, jiwa kamu itu. Si Adam. Si Adam, si jiwa. Malaikat itulah hakikat. Sopan-sopan yang berbaris. Itulah para malaikat. Maka inilah sesungguhnya. Dan Allah sendiri. Berarti sudah ngomongin sir adalah zat, sifat, asma, awal. Ngomongin Allah di situ sebagai zat. Sebagai sir pada dirimu, zatnya Allah. Jadi pada saat ngomongin malaikat, dia adalah sifat. Ruh yang ditiupkan itulah Nur Muhammad sebetulnya. Yang ditiupkan oleh Allah. Adapun yang disebutkan nas di situ ada Adam. Adalah hakikat ruhmu itu. Jiwamu itu. Dan kemudian semuanya kulluhum pasajadal malaikatu tadi kulluhum ajmaun illa iblis, kecuali iblis. Maka Allah berkata kepada iblis, qala ya iblis malaka Allah takuna ma'asyajidin. Kenapa iblis kamu tidak mau sujud kepada Adam bersama? Seolah begitu. Hei tubuh, kenapa kamu tidak mau sujud kepada ruh? Dan ruh itu kan aku, nafahtu fihi mir ruhi. Sujudlah pada ruhmu itu. Taatlah pada ruhmu itu. Hei jasad. Jangan sebaliknya. Ruhlah yang digeret-geret oleh si jasad. Itulah yang dimaksud. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei tubuh, janganlah kamu mati ya. Jangan kamu ngaku-ngaku sebelum mati. Sebelum kamu serahkan Islam, aslama, serahkan. Sebenarnya akumu yang keempat adalah hanya untuk melihat pilku. Bukan melihat perbuatanmu. Bukan melihat sholatmu. Bukan melihat adamu. Adamu untuk menunjukkan adanya aku. Akulah dohir. Bahwa sebenarnya yang dohir inilah. Karena aku juga lah yang batin. Yang dohir untuk melihatkan yang batin. Yang akhir untuk melihatkan yang awal. Wal awal aku. Wal akhir pun aku. Wal dohir aku. Wal batin pun aku. Itulah disebutlah istilah tadi. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Disebutlah jin, iblis, malaikat, Allah. Gitu. Coba itu. Ada yang dari katanya staf khusus Menteri Agama. Begitu aja nggak ngerti. Tadi semua. Ya. Katanya wakil ketua Jatman. Gitu aja nggak ngerti. Akhirnya Allah itu jadi syirik. Ini Allah. Ini Jibril, ini Mikail, ini Israfil, Ijrail. Katanya Allah itu muhalafatul lil hawadis. Kalau Allah yang wujud, makhluk itu Adam. Man arafa nafsahu bil Adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Kalau kamu tahu bahwa kamu tidak ada, bagaimana mentiadakannya? Maka Abah sudah ajarkan. Anggaplah tubuh kamu ini fi'il Allah. Nah sekarang katakan, bukan tubuhmu yang ada ini. Kembalikan. Liko secara dohir lewat tubuhmu, dengan meyakini, dengan mengembalikan, mengaslama. Sebenarnya tubuhku hanya fi'il Allah. Adanya itu untuk memperlihatkan gerak ini. Karena nggak kelihatan dalang, nggak kelihatan setrum lampu itu nyala kecuali ada setrum di dalamnya. Setrum hanya akan ketahuan kalau nyala lampunya. Motor ketahuan bisa jalan karena di dalamnya ada aki yang menjalankannya. Inilah tubuh ini hanyalah motor. Tubuh ini hanya bohlam. Maka itu tubuh ini disebut Muhammad. Dari semua. Ya, sebagai rahmat. Untuk melihatkan fi'il dia pada tubuh kita. Melihat asma dia di hati kita. Melihat ruh. Itulah sebetulnya cara Allah itu mudah. Dari semua. Cuma inilah. Ulama-ulama on yang bikin kitab-kitab yang gak jelas awalnya. Akhirnya udah. Yang usul ditinggalkan. Dibikinlah puru, cabang-cabang. Udah jelas perjalanan ini dari pintu gerbang tol sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un di sana. Kisahkanlah. Inilah, itulah. Rest area ini. Warja, sirot, kubur. Semua. Coba. Mana ada begitu caranya. Kalau pakai cara tauhid. Hati-hati Bung. Agama kita sudah 1500 tahun. Dan Abah sudah pelajari. Dari mulai bagaimana Abroha ingin mencarukan Ka'bah. Itu adalah kisah sejarah. Termasuk penjajahan manusia dengan judulnya haji dan umroh itu. Tadi semua. Ya, kalau kalian ngerti. Dan kalau ada itikad Allah itu ada di sebuah ruang dan waktu. Berarti kita sudah murtad itu. Bahkan sebelum hajian udah murtad. Mana ada Allah itu? Kata Abah juga. Dimanapun kamu bersama Allah. Jamu kamu bersama Allah. Pasar satu pun dalam Masjidil Haram. Ingat itu. Walaupun kamu di Masjidil Haram. Tapi parku dengan Allah. Maka Masjidil Haram itulah lebih rendah dari pasar satu. Jadi masalah bukan Arafahnya itu di mana. Isilah tentang
perjalanan manusia dari Muharram kepada Zulhijjah harus melewati tadi semua. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, supaya ruhmu bisa mi'raj, tubuhmu ayyada yu'ayyidu nanti supaya panen di Idul Fitri. Maka itulah Idul Fitri perlambangan dengan ketupat. Ketupat dibangun dengan janur, ja'anur. Kalau sudah datang cahaya, man dakhalahu kana amina. Barang siapa cahaya itu telah, kata baginda Nabi, man dakhala nur fi qalbil mu'min in fashahawan sarah. Siapa yang telah masuk nur Allah kepada dadanya. Itulah kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid yang ditanamkan, dibelah dadanya. Aku 4 lepaskan, aku 3 lepaskan. Itulah Nabi Muhammad dibelah dada 3 kali. 4 tahun, 25 tahun, 40 tahun. Tadi semua. Kalau tidak begitu berarti syirik jali Nabi Muhammad. Syirik khofi Nabi Muhammad. Maka itulah kisah dibelah dada. Itulah kisah Tuan Abdul Qadir menghidupkan anak yang dipanggil 3 kali pada saat dia sudah nyemplung di laut. Itu sama pada dasarnya hakikatnya kisahnya. Maka kata Abah juga, jangan terjebak dengan kisah. Kisah itu adalah hanya pelajaran kepada kita. Kembalikan kepada tubuhmu. Karena yang menentukan iman atau tidak adalah tubuh kita. Yang menentukan wusul atau tidak wusul tubuh kita. Semuanya adalah agama itu bukan. Nggak bisa pinjam iman dari penglihatan orang lain. Agama itu tentang perjalanan diri sendiri. Kalau kalian nanti lebih jauh lagi mengerti. Bahkan hubungan kalian dengan orang tua kalian hanya di sini sekarang. Bisa jadi orang tua kalian yang ada hari ini. Bisa jadi anak kalian. Atau cucu kalian sebenarnya. Kalau kalian ngerti, tapi kalau nggak ngerti, sudahlah. Itulah makanya. Tidak penting nasab itu. Dzurriyyat itu nggak penting. Karena sesungguhnya adalah orang itu hanya akan di-rolling sebelum dia roji'un pada Allah. Itu saja. Itu yang disebut dunia dan neraka. Kembali lagi tadi karena Abah ingin mengangkat manusia yang lebih rendah dari iblis. Iblis itu sahabat. Sampai hari ini masih mencintai Allah. Pada saat Allah berkata, Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Kenapa iblis? Kamu tidak mau sujud? Kata iblis, Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin. Aku tidak akan sujud kepada basyar. Aku tidak akan sujud pada makhluk. Aku tidak akan sujud kepada apapun yang bukan Allah. Itulah iblis sahabat. Tapi manusia, Allah sindir di awal-awal. Tadi, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir. Tapi kata Allah, mereka berkata iman. Mereka beriman kepada hari akhir. Tapi mereka tidak iman, kata Allah. Mereka pembohong. Itulah yang iblis akhirnya mendapatkan berita. Sesungguhnya iblis itu di dalam neraka jahanam itu hanya lantai 2. Tapi innal munafiquna fi darkin minal asfal minan nar. Tadi orang yang tadi berani sujud tapi tidak melihat Allah. Itulah sekarang. Banyak orang Islam sujud tapi tidak melihat Allah dan Rasulullah. Akhirnya yang sholat dia, yang puasa dia. Itu lebih buruk daripada iblis. Itulah kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Mereka melakukan, tapi sia-sia yang mereka lakukan. Wawailul lil musallin, celaka salatnya. Wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw. Salatnya itu hanya siulan dan tepuk tangan. Salatnya babi. Itulah Nabi bersabda, man akhraja napasin di ghairi dzikrillah fa huwal mayyit mislul hayawan dunal baqarah fa hiya kal hinjir. Itulah napas yang kamu hanya taunya istinsar, masuk air hidung, keluar, tapi nggak ngerti hakikatnya. Padahal sebenarnya memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkan air. Ada Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud. Di situ. Siapa yang hak? Allah. Siapa yang hidup? Allah. Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum. Akibatnya nih sekarang ini orang Islam nggak bisa berdiri sendiri. Toma, jadi kiai toma, jadi makhluk toma. Yang dicarinya makhluk dan makhluk. Akhirnya makhluk ini menjadi gagah pada manusia. Pada saat manusia takut miskin, dijejeli dengan kemiskinan. Pada saat manusia takut susah, dikasih kesusahan. Karena yang dia takuti bukan Allah. Inilah sahabat. Kalau kalian, ya, barangkali kalau bagi Abah, ada sudah membuktikan segalanya. Bukan katanya. Bukan kamakola, bukan kila. Semuanya adalah perjalanan hidup. Semuanya adalah dibuktikan dengan tubuh ini. Dengan fiilnya, asmanya, sifatnya, zatnya. Sampai leburlah diri. Baru dunia ini sujud pada dirimu. Nggak usah aku capek. Tidur pun. Maka kata Allah, wa'mur ahlaka bisalat. Wastabir alaiha. Lanar juga. Aku tidak mencari, kamu cari rezeki. Karena rezeki itu aku yang menjamin. Cuma sayang manusia sekarang ini. Bahkan kalah dengan dabah.
Tadi kenapa? Manusia, iblis lebih baik dari manusia. Karena manusia sujud pada Allah tanpa melihatnya. Manusia menyebut salawat pada Rasulullah. Bahkan tidak kenal dengan Rasulullah. Coba. Inilah persoalan manusia akhir zaman. Iblis masih lebih baik. Hari ini dia pada saat kata Allah, ya iblis. Kenapa? Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Kenapa kamu tidak mau sujud? Kata iblis, qala lam akun liasjuda li basyarin. Aku tidak akan sujud pada basar, pada makhluk, pada pekerjaan, pada apapun. Semua. Karena aku tidak mau makhluk itu galak pada diriku. Aku tidak mau makhluk itu mengejarku. Maka aku tundukkan mereka dengan rasa takutku pada Allah. Itulah ada khauf, ada khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Itulah yang disebut ulama. Semua ulama pasti akan ditunduk, dikejar-kejar oleh makhluk ini. Oleh dolar, oleh apapun. Ya, maaf ya. Abah dalam waktu 1 minggu ini sudah mengeluarkan hampir 1,7 M. Duitnya jelas. Insya Allah semuanya adalah berkah. Karena bukan lagi mobil, bukan lagi apapun. Allah semuanya. Nah, semuanya. Tapi kamu yang kejar-kejar terus lapar. Karena makanan pun terus menghindar darimu. Kenikmatan terus menghindar darimu. Bahkan istrimu pun sudah melawan kalian. Maka Abah jamin kepada kalian yang 90% istrinya melawan kalian. Kalian dijajah istri kalian. Itulah sebetulnya wujud iblis yang dikirimkan pada kalian. Untuk kalian capek di dunia ini. Abah kasih tahu. Ya. Karena harusnya istrimu adalah bidadari. Dia hurunin yang membuat matamu terbelalak. Yang membuat hatimu damai. Yang membuat segala syahwatmu terkendali. Yang membuat kenikmatanmu tersalurkan dengan mudah. Ini dari zaman perempuan susah ditiduri. Kenali oleh kalian. Sesungguhnya itu adalah telah diutus untuk kepadamu. Tadi ya, pahami semua. Iblis luar biasa. Ya walaupun begitu dia tetap iman pada Allah. Pada saat kata Allah, kalau kamu tidak mau sujud iblis, aku akan usir kamu. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna alaika laknatan, aku laknat kamu, kata iblis. Aku lebih baik dilaknat olehmu ya Allah. Tapi aku tetap sayang padamu. Tetap aku hanya sujud padamu. Tuh, luar biasa. Dalam kitab Talbis Iblis, iblis itu di neraka jahanam lantai kedua paling dingin dibandingkan dengan manusia. Yang kalian benci iblis, malah dia sedang pesta nonton kalian. Sekarang pun sebenarnya dia sedang ketawa-ketawa. Bahkan kata Abah, kata anekdot, sekarang iblis pada demo berhenti. Jangan goda manusia. Kamu nanti akan dihancurkan oleh manusia. Betul Pak? Maka sekarang ini ada anekdot. Pocong demo kepada iblis. Iblis, saya sekarang nggak mau lagi jadi pocong. Kenapa? Karena saya sejak saya mati hari ini, saya tutup. Walaupun katanya saya ketawa-ketawa terus, kayak di pohon juga, saya bahagia. Tapi manusia, udah bajunya ganti terus. Dia nangis melulu. Maka saya minta mati aja sekarang. Kan iblis asalnya tidak mau mati. Pada saat kata, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Iblis berkata, qala rabbi fa'andirni ilai. Ya Tuhan, kasih waktu ya aku. Sekarang iblis sudah nggak mau tuh dikasih waktu. Karena kata iblis, manusianya lebih buruk daripada aku. Aku takut lebih sesat. Aku sekarang, walaupun aku disebut iblis, tak pernah satupun ustadz yang kudatangi. Tapi manusia yang katanya mengaku Allah dan Muhammad tiap hari, Gunung Kawi, Gunung Kemukus, makhluk. Tiap hari disembahnya makhluk, kata iblis. Aku tidak mau. Maaf, saya termasuk Rocky dulu. Sekarang minta mati. Kata Rocky dulu. Saya sekarang minta mati aja, katanya iblis. Kenapa Rocky dulu? Karena sekarang saya di laut pun masih pakai kebaya. Perempuan sekarang sudah buka aurat. Saya lebih baik mati aja. Tuh. Bahkan tuyul sekarang minta mati Pak. Tuyul tuh minta mati. Saya nggak pakai baju dari kecil. Dari sampai kecil pun saya nggak pakai orang besar. Tapi saya selalu cari duit. Rajin. Manusia sekarang molor kerjanya. Malas cari duit. Maunya korupsi. Maunya madom. Maunya maling. Maka saya minta mati kata tuyul. Karena manusia sekarang lebih buruk dari aku. Di semua. Kunti juga sama minta mati. Kata Kunti, aku adalah walaupun baju begini hidup di antara pohon-pohon, di antara hulu-hulu air. Tapi aku selalu senyum, ketawa tiap hari. Coba cari kamu kalau lihat Kunti, pasti sedang ketawa dia. Manusia nangis melulu, kasih duit nangis melulu. Terus kurang. Helah, kebodohan. Maaf ini anekdot dari seorang ustadz. Tapi menurut Abah benar itu. Jadi kata iblis, benar yang iblis datang. Di penghujungnya pada saat kata Allah, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fa'andirni. Kata Allah, oke, enggak ada masalah. Ila yaumil waqtil ma'lum. Aku kasih waktu ya kamu ya.
Ya, itulah sampai jangan kata Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei iblis, begitu sebetulnya ngomongnya itu. Dari semua. Maka sekarang bertakwalah pada Allah, telajanglah kamu. Dari semua. Kembalikan semuanya. Sesungguhnya wujud milikku. Sesungguhnya kudrat milikku. Iradat milikku. Hayat milikku. Kalam milikmu. Sama milikku. Wala tamutunna. Jangan dulu kamu mati. Hei iblis. Illa wa antum muslimun. Kamu serahkan dulu. Itu maksudnya ayat itu sebenarnya. Maka Iblis ini berkata. Qala Rabbi bima agwaitani. Ya Tuhanku. Karena aku sesatkan. Aku akan sesatkan juga semuanya. Nah ini Pak. Jadi ayat ini ada kaitan dengan walaqad dara'na li jahannam katsiran itu. Kenapa begitu? Karena Waqiah menjelaskan hanya 3 tempat kembali makhluk. Sullatun minal awalin wa sullatun minal akhirin. Siapa dia? Ashabus simal dan ashabul yamin. Tapi hanya yang sedikit. Sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Dia adalah sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Dia yang sudah mampu menafikan segalanya. Sudah mengembalikan. Tadi kata Nabi, Yahudi menjadi 71. Semuanya neraka kecuali 1. Nasrani 72. Semuanya neraka cuma 1. Islam 73. Semuanya neraka kecuali 1. Siapa yang 1 itu? Innama ilahukum ilahu wahid. Itu. Yang sudah bersama Allah. Sehingga iblis tidak lagi mampu menghancurkan ibadahnya. Karena ibadahnya bukan lagi. Waduh kata iblis. Dia sholatnya sudah pakai sholat Allah. Aku tidak mampu lagi menggodanya. Karena aku pun menggoda dengan ilmu Allah. Bagaimana ibadah Allah akan aku hancurkan. Itu sahabat. Maksud periman ini sebetulnya. Qala Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum illa ibadaka min. Kecuali hambamu yang mukhlas. Maka di situ ada ikhlas, mukhlas. Ikhlas orang mukhlis, orang yang sedang belajar ikhlas. Tapi masih ada dirinya. Lillah. Lillah diartikan lillah. Lillah berarti kamu menyembah Allah. Sudah bagus kelihatannya. Kamu menyembah Allah. Tapi kamu nggak menyadari. Kamu wujud. Allah wujud. Itulah. Itu bukan ikhlas. Bukan mukhlas. Ikhlas, mukhlis tidak akan sampai pada ikhlas. Kecuali ada si mukhlas. Kata iblis. Illa ibadaka min khasin. Kecuali hambamu yang sudah al-mutu qabla antamutu. Yang sudah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Mereka tidak bisa aku sesatkan lagi kata iblis. Karena mereka beribadah bersandar padamu. Maka itulah Syaitanillah menuliskan begitu banyak hikmah. Sedikit yang mereka lakukan. Banyak di sisi Allah. Tapi banyaknya yang kamu lakukan sia-sia di sisi Allah. Selama kamu yang berbuat. Selama jasadmu yang berbuat. Karena ada syirik jali pada jasadmu. Syirik hobi pada hatimu. Syirik syir pada ruhmu. Silahkan. Kata Allah. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Barangkali buat jemaah Abah di sini. Hari semua. Maaf tadi semua. Ya. Mungkin bukan 1,7 miliar Abah keluarkan dalam 2 minggu ini. Hampir 2,5 miliar. Termasuk bangun majelis. Termasuk juga buat rumah kayu hampir 500 juta. Semuanya cair. Karena tidak pernah berpikir duit. Selama kamu cari duit. Bukan yang punya duit. Kau akan disesatkan oleh duit. Ingat itu. Karena duit menjadi ilah kepadamu. Salatmu hanya duit. Mari merdekakan hidupmu kalau kamu ingin bahagia. Dan inilah yang satu itu kata Nabi. Ya. Yang tadi. Yang walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tadi semua. Ya. Allah pun sudah mengatakannya. Allah tidak memaksamu untuk membunuh dirimu. Itulah la ikraha fid din. Karena agama itu kata Allah. Tidak ada paksaan. Terserah kamu. Mau kafir silahkan. Mau jadi binatang silahkan. Maka aku sayang padamu. Maka binatang pun dikasih rezeki oleh Allah. Binatang dikasih rezeki. Pocong pun hantu dikasih rezeki oleh Allah. Mereka itu hidup dari rezeki Tuhan sekarang ini. Hantu-hantu kegelapan itu. Ingat itu. Kalau soal rezeki. Tapi kamu tidak bersama Allah. Tidak bersama Allah berarti. Tidak bersama cahaya Allah. Tidak bersama cahaya Allah. Tidak ada kebahagiaan. Semuanya. Rezeki tetap ada. Maka jangan hanya mencari rezeki dipandang sebagai rezeki. Pandanglah rezeki sebagai Ar-Razak itu Allah. Ar-Rauf itu Allah. Ar-Rahman itu Allah. Ar-Rahim itu Allah. Tapi Ar-Rahim bukan Allah. Allah Ar-Rahim. Allah Ar-Rauf. Allah Ar-Rizki. Allah Ad-Dunya. Semua Allah. Kalau nggak begitu berarti kamu akan digonjang-ganjing oleh makhluk ini. Yang terus tagoyur ada dan nggak ada kepadamu.
sedikit atau pergi banyak kepada dirimu, kau terus digonjang-ganjing, maka tidak akan pernah kamu menemukan kebahagiaan yang hakiki. Lumampah ulah ngalengkah init bari cicing. Cicing jeung Allah. Cicing seperti ulat, maka dia jadi kupu-kupu dari semua. Ya, bukan masalah saumnya, bukan masalah sholatnya. Karena ular juga dia melaksanakan saum lebih lama dari kupu-kupu, tapi dia tidak mutlak, la hayyun la ilmun, la sami'un la basyirun. Ya, udah netes kembali lagi jadi ular. Akhirnya sekarang orang Islam tiap Ramadan balik lagi ular. Habis Ramadan ular lagi. Maka nanti jadi kobra, lebih gede lagi, king kobra. Wah, ada semua. Nah beres. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.